Halo. Mikael Pranginangin, Joseph. Mikael Pranginangin. Karina sih dulu. Karina sih. Silakan duduk. Ini kalau nggak salah kemarin kita pernah jumpa lah kalau nggak salah ya di Pengadilan Jakarta Selatan kalau nggak salah. Iya benar-benar. Oh ada apa kemarin? Kes apa di sana? Iya kebetulan kan biasanya ada ini ya masalah kekerasan kan. Jadi karena ada kenalan saya yang memang sekolah di situ anaknya kan, dan anaknya ini korban kekerasan dari gurunya. Dia salahkan hari-hari kayak gini, kekerasan di mana-mana kan. Kayaknya kalau nggak salah kita jumpa di kantinnya ya kalau Iya, nggak betul, salah. Pak. Saya juga Jam restoran. iya. Saya juga sering lihat ibu sih di Oh, media iya. sosial gitu. Nah, Iya. nah kan kita kan udah chat-chatan nih, by chat kemarin. Bahwasanya kita sepakat untuk bertemu di sini. Iya, betul. Karena terkait ya permasalahan tahu lah kita dengan ya kan permasalahan perceraian di mana klien ibu dengan klien kami sebagai dari pihak istri, klien ibu dari pihak suami terkait perceraian dibicarakan lebih lanjut begitu di sini sebelum nanti kita melangkah dalam proses hukum selanjutnya begitu kan. Nah kami hadir di sini ingin menyocokkan menamakan persepsi kita sebagai pengacara ibu dari pihak klien, kami juga dari pihak klien ingin mempersamakan persepsi gitu, ingin lihat juga data dari kami, data dari ibu, persepsi dari klien kami juga dari klien ibu begitu. Nah betul. Nah tapi sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut ibu, ini kan permasalahan perceraian ya. Nah pastinya kita harus menyamakan terlebih dahulu bahwasanya kedua belah pihak ini apakah memang sama-sama ingin bercerai atau ada yang tidak ingin bercerai sebenarnya. Kalau dari kami, klien kami ibu, bahwasanya klien kami menyatakan bahwa memang sudah sangat ingin bercerai dan tidak mau, bahkan tidak bisa lagi mempertahankan hubungan kekeluargaan mereka, hubungan rumah tangga mereka. Nah ini yang perlu kami konfirmasi. Bagaimana terkait dengan klien ibu begitu? Kalau dari kami sebenarnya terkait perceraian ya, dan ini udah dikonfirmasi langsung dari klien kami udah bicara secara personal lah gitu ke Bapak Baskara, dan Bapak Baskara juga nggak menolak terkait terkait dengan perceraian ini. Jadi sama-sama sepakat. Mungkin nanti diskusinya lebih ke hal-hal teknis lebih lanjutnya gitu. Tapi untuk perceraian sejauh ini dari klien sepakat ya juga nggak ada pertentangan. Oke. Gitu Bang. Iya. Berarti nanti dalam proses di pengadilan ini artinya sudah lebih mudah karena bahwasanya kedua belah pihak sudah sepakat gitu kan, masih lebih gampang bisa nanti dengan metode fast track kita sepakati lah lebih lanjut nanti kan begitu. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwasanya keduanya artis ya, bahkan dari klien ibu juga artis penyanyi internasional juga. Kami juga sebenarnya kita tahu lah mas, sering nonton di TV juga kan, gitu kan. Kebetulan punya reputasi betul, dan dikenal banget. betul, jadi udah kita tahu. Nah tentunya tahu kalau artis ini ya pastinya ada aset yang dimiliki perempuan, apalagi dari kami juga semacam pernikahan bekerja sebagai seorang istri Ibu Davina. Orang bapak juga, klien orang bapak itu Baskara juga mempunyai pekerjaan. Pastinya ada aset-aset yang dimiliki sebelum mereka sesudah dalam masa pernikahan mereka. Nah, kalau dari info klien kami Bapak Ibu sekalian menyatakan bahwasanya mereka tidak terikat dengan perjanjian pranikah sebelum menikah. Nah, ini ingin saya konfirmasi kepada Bapak Ibu sekalian, apakah benar atau tidak? Benar. Nah, kita harus paham di sini. Iya, ada benar. Terkait dengan aset-aset yang diperoleh mereka ini, pastinya nanti kita akan disamakan. Kalau dari kami Bapak Ibu menginginkan bahwasanya aset-aset ini nantinya adalah bagi rata, tetapi secara kekeluargaan pastinya tidak perlu harus mengajukan gugatan perbagian foto gini. Kita nggak mau yang ribet-ribet begitulah, gitu. Karena kita tahu kita juga sibuk kan, sama-sama sibuk gitu. Kita minimalisir konflik yang terjadi. Betul sekali. Nah, kita mau bicarakan itu nantinya. Tapi lagi sekali lagi saya bilang tapi ya Ibu ya. Sebelum lanjut dalam itu kan pembahasannya teknis ya. Terkait pembagian karena harta mereka juga kita ketahui banyak ya. Pasti Ibu udah tahu harta mereka gitu kan. Nah, ada ternyata hasil pernikahan mereka itu kan dikaruniai satu orang anak, Steven. Dia umur 5 tahun lah Steven kan. Nah, terkait itu Bapak Ibu dari pihak istri Davina Karamoy, dia menginginkan bahwasanya hak asuh itu full jatuh kepada ibu seutuhnya. Itu dari kami itu. Nah ini yang mau kami tanyakan terkait dengan bagaimana sikap dari klien ibu terkait hal ini. Ya, jadi kalau ini ya yang udah dibukakan Bapak Baskara gitu, mungkin memang
terkait perceraian ini udah jelas lah ada perbedaan pendapat gitu, ada konflik tersendiri antara mereka berdua. Tapi dari Bapak Baskara sendiri ya, untuk anak mereka Steven, Bapak Baskara itu masih ingin terlibat dalam hak asuh anak gitu. Mungkin kami pun sama-sama mengerti gitu kan keinginan dari Ibu Davina gitu, mengapa kemudian mau gitu hak asuhnya itu sepenuhnya untuk Ibu Davina gitu. Tapi dari Bapak Baskara sendiri dan melihat juga itu bapaknya ini kan Steven, orang tuanya juga pihak ayah gitu. Jadi menurut kami mungkin gak ada salahnya kalau kita coba satukan pendapat biar bisa dibagi gitu hak asuhnya jadi bersama. Karena melihat juga Steven masih usia 5 tahun gitu kan. Kalau mungkin kita rasa ya anak yang baik itu mungkin dilengkapi dengan kedua ini ya, peran ayah dan ibu gitu. Dan Steven rasanya masih perlu peran ayah gitu. Jadi mungkin dari kami sepakat untuk mengatakan bahwa Steven ini perlulah dapat hak asuh dari bapaknya gitu, dari ayahnya, yaitu klien kami gitu, Bapak Baskara. Itu mungkin. Berarti dalam hal ini kan kita satukan juga persepsi terkait dengan ikut terlibat ini, apakah memang dalam pembiayaan hanya dalam itu saja, atau apakah nantinya dalam pengurusan anak. Karena kalau dari klien kami mengatakan, karena dia juga mempunyai penghasilan tetap ya, dia mengatakan bahwasannya yang nggak masalah, tidak ada biaya ataupun biaya dari pengurusan dari ayahnya lagi. Begitu itu kalau dari klien kami. Pembiayaan berarti kami dari klien kami tidak ada sama sekali kepada ibu kalian. Klien kami masih sanggup. Makanya dari kami itu pengennya hak asuh itu jatuh ke ibunya, enggak juga umur anak kan begitu. Baru 5 tahun. Sebenarnya terkait pembiayaan kami paham begitu, dari Ibu Davina sendiri cukup stabil lah gitu finansialnya. Tapi mungkin dari Bapak Baskara dan udah dimukakan lebih kepada waktu bersama si Steven gitu. Jadi kayak Bapak Baskara nggak mau sepenuhnya melepaskan hak asuh gitu. Mengingat juga masih 5 tahun gitu ya Steven, dan dirasa kayak yang udah kami bilang, kita bahas tadi kan, Steven ini masih perlu gitu sosok ayah. Itulah makanya kami mungkin di luar dari soal pembiayaan gitu ya, lebih kepada waktu atau kesempatan bersama Steven dari Bapak Baskara sendiri itu masih kami perjuangkan gitu. Inilah mungkin kita coba diskusikan biar ada jalan tengahnya gitu. Waktu berarti. Ya, betul ya. Berarti orang ibu mempersamakan persepsi terkait dengan memperhatikan tumbuh kembang anak begitu. Oke, itu sudah kami catat. Nanti kan kita punya negosiasi lebih lanjut begitu ya kan. Ini masih pertemuan pertama, kita masih mempersamakan persepsi saja begitu. Itu terkait dengan asuh, kemudian kita bicarakan. Kemudian kita mungkin bergeser nih. Kita mungkin bergeser terkait kemudian harta bersama yang diperoleh oleh klien ibu dan juga klien kami. Kalau dari klien kami, Bapak Ibu, ternyata Bapak Baskara ini pernah terdaftar untuk memperoleh royalti karena ada ciptaan 3 lagu kalau dari pengakuan dan bukti dari klien kami dan gitu. Nah kemudian ada juga 2 tanah beserta bangunan yang sudah SHM keduanya. Kemudian juga ada tabungan mereka ternyata di BCA, tabungan bersama, senilai itu adalah 5 miliar pada saat ini begitu. Nah kalau dari kami Bapak Ibu sekalian, kami pengennya royalti itu yang sudah diterima ataupun yang akan diterima itu nantinya adalah full, itu adalah kita bagi 2 antara pihak suami juga pihak istri. Bagi 2. Kemudian terkait dengan tabungan bersama kita mungkin fair karena itu merupakan diperoleh dari usaha mereka bersama, kayak gitu kan. Makanya itu dibagi 50%, 55%, 50-50 lah. Kemudian terkait dengan tanah dan bangunan, kan itu ada tanah dan bangunan yang objeknya itu adalah senilai kalau nggak salah saya adalah 3 miliar nilai jualnya. Satu lagi adalah 5 miliar. Memang masing-masing yang kedua ini diperoleh setelah mereka menikah dan uang kerja mereka. Tetapi dari pernyataan klien kami bahwa yang 5 miliar ini adalah kebanyakan dari uang miliar. Makanya kami menuntut agar yang 5 miliar ini, yang SHM-nya dengan nilai jual 5 miliar ini jatuh ke tangan klien kami. Sedangkan yang 3 miliar itu ikhlas klien kami untuk memberikan kepada pihak orang klien ini. Begitu kira-kira terkait pembagian dari pihak kami, mungkin dari orang Bapak Ibu sekalian lah. Kalau dari klien kami tidak mempermasalahkan terkait permasalahan harta, kecuali harta seperti
terkait pembagian royalti. Mungkin tadi telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu bahwasannya untuk tanah ataupun rumah dan juga tabungan bersama dari klien kami menyampaikan headset Bapak untuk hal tersebut tidak bukan lagi untuk dibagi, tetapi dari sisi royalti terkait 3 lagu itu ada Gejolak Cinta, ada Lagu Untukmu, dan yang ketiga itu Pesona Cinta. Klien kami Bapak Baskara tidak ingin royalti itu dibagikan dalam hal dikarenakan mungkin tadi kalau disampaikan oleh Bapak dan Ibu bahwasannya terkait hubungan bersama memang hasil kerja keras berdua sebagai suami istri, tetapi dalam hal royalti lagu ini adalah murni memang karya dari Pak Baskara sebagai yang udah kita ketahui adalah musisi dan juga penyanyi, sehingga beliau sangat bersikeras untuk tidak membagi daripada royalti ini, tetapi untuk hal-hal lainnya masih terbuka ruang diskusi dalam hal pembagian baik antara suami dan juga istri nantinya. Oke, berarti dalam hal ini kita sepakat bahwasanya terkait dengan apa saja yang masuk dalam tanda bersama, kita sepakat nih, data kita sama, dari klien Bapak Ibu sama, kami juga sama, sinkron. Problemnya adalah balik lagi nanti adalah selanjutnya gimana terkait Bapak dan Ibu ini adalah klien kita ini sepakat terkait pembagiannya, gitu kan? Nah, kalau itu pastinya kami udah tahu poin dari Bapak Ibu, dari klien orang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin udah tahu lah ya gimana juga poin dari yang disampaikan oleh klien kami. Mungkin nanti kita ke depan akan melakukan pertemuan lebih lanjut, karena pastinya nggak mungkin dong kita mau sepakat, orang yang mau sepakat nggak di sini kan, kayak gitu kan. Kita tahu lah, kita kan di sini biar lebih sinkron aja, nantinya enak kita untuk nanti membuat kesepakatan lebih lanjut kan, kayak gitu. Makanya kita lakukan pertemuan pertama ini. Ada juga satu lagi Bapak Ibu sekalian, kan klien kita ini kita tahu artis ya, gitu ya. Kalau permohonan dari klien kami gitu kan, kita sama-sama persepsi, karena kita udah sama-sama dan pengen cerai, jangan nanti kemudian timbul isu-isu di publik, pernyataan-pernyataan di publik di media sosial bahwasanya saling menyinggung yang hal yang tidak benar, yang memperkeruh suasana. Nah, kami tidak mau akan hal itu. Kami juga berharap Bapak Ibu sebagai juga yang artis, seorang artis kliennya paham akan hal itu. Begitu. Kalau dari kami juga sepakat gitu ya, mungkin terkait publikasi dua-duanya memang sama-sama sepakat lah kita di sini ya, memang nggak mau sejauh itu ya diintervensi sampai ke publik. Nggak mau berdrama lah ya. Iya, kita ya damai aja gitu secara keluarga. Mungkin kalau dari kami terkait dengan hal-hal teknis yang akan kita bicarakan, mungkin boleh nanti kita saling koordinasi gitu ya. Terkait baik ini juga waktu dari masing-masing yang kita wakili kan. Betul. Bang Skara juga kan mungkin masih ada agenda, itu Ibu Davina juga nggak bisa kita pungkiri sibuk juga ya kan. Dua-duanya orang yang punya inilah, punya job tersendiri. Berarti ada sepahaman ya Bapak dan Ibu sekalian untuk sebenarnya ya kita tahu di Indonesia ini masih agak rancu untuk bercerai, tapi kita lindungi bersama lah reputasi klien kita ya, sepakat ya Ibu. Baik, nanti hasil pertemuan ini pasti kami koordinasikan klien kami, kayak gitu. Dan pastinya akan ada pertemuan selanjutnya, begitu kan, dengan pembahasan mungkin lebih rinci lagi, atau mungkin sudah bisa kita buat nanti terkait draft kesepakatannya, begitu kan. Nah, itu nanti lebih lanjut. Kalau dari kami sudah cukup ya, memang terkait itu saja. Mungkin dari orang Ibu, Dari kami juga cukup gitu, ini udah rangkum juga gitu poin-poin pembahasan kita hari ini kan. Jadi mungkin lebih ke inilah atur jadwal untuk pertemuan selanjutnya kita ya, sama menyesuaikan dengan Bapak Baskara Ibu Davina gitu. ya, dari kami ya sepakat lah kita ya, mungkin nanti di pengadilan dan perceraian dan segala macam dalam untuk memutus, kita jauh lah dari hal-hal yang dramatis seperti yang kita lihat pada saat ini ya. Kita sepakat akan hal itu. Menjaga jejak digital juga ya. Itulah mungkin nanti kita akan saling bertukar informasi, berkoordinasi lewat by chat ya, seperti tadi. Dan itu ya mungkin ke depan kita sangat ya menginginkan lah proses memang yang sesuai dengan yang kita bicarakan hari ini. Oke, mungkin itu saja ya dari kami. Dari itu sudah ada. Untuk pertemuan selanjutnya juga mungkin kita by chat aja karena harus disinkronkan kan jadwal satu sama lain karena sibuk mereka ini. Oke, kalau gitu dari kami itu aja dulu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersedia bertemu dan terima kasih kembali Bapak Ibu. Semoga lah ya nanti prosesnya lancar semua ya dari klien Bapak dan juga klien kami. Oke, makasih.